Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 ayat 17 sampai yang ke-20. Ayat firman Tuhan ini berkata, kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini ayat firman Tuhan yang biasa kita dengarkan ketika kita menerima perjamuan suci, perjamuan kudus di rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan ini masih berbicara seputar berita Paskah. Sebelum kita memperingati Paskah, kita mau mengenang, kita mau memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan lewat ayat yang baru saja kita baca. Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, kemudian ia mengambil sebuah cawan. Cawan itu berbicara tentang darah perjanjian Tuhan Yesus. Ya, perjamuan kudus, yaitu anggur, itu berbicara tentang darah perjanjian. Di dalam Injil Matius, Markus, semuanya mencatat bahwa darah ini bicara tentang perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian penebusan. Perjanjian pengampunan dosa. Jadi darah itu menjadikan kita menjadi diampuni, didamaikan hubungan kita dengan Allah. Kalau dalam konteks perjanjian lama, untuk mendamaikan seseorang dengan Allah, karena sebelumnya tidak damai oleh karena dosa dan pelanggaran, untuk damai maka harus ditebus. Ada korban pendamaian dengan menyembelih korban. Ada nyawa hewan itu atau kematian hewan itu pengganti dari kematian manusia oleh karena pelanggarannya. Tapi manusia kemudian menjadi berdamai karena menjadi kudus oleh karena dosanya telah ditimpakan pada korban tadi. Tetapi di dalam kitab perjanjian baru, Yesus telah menjadi korban, menjadi domba yang disembelih sebagai pengganti dosa kita. Itu sebabnya darah ini menjadi darah perjanjian yang menebus setiap kita. Lalu dikatakan di ayat 17 tadi, bagikanlah, ambillah ini dan bagikanlah. Jadi perjamuan suci itu Tuhan Yesus perintahkan kepada murid, ambil dan bagikanlah. Ini berbicara tentang bahwa cawan ini adalah cawan berkat di mana Allah ingin bersekutu dengan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16, firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur? Kata pengucapan syukur itu sebenarnya juga bisa diartikan, bukankah cawan berkat? Ya. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur? Ini cawan berkat. Oleh sebab itu kita bersyukur. Jadi kenapa kita sebut cawan berkat? Karena lewat cawan ini atau perjamuan kudus ini, kita yang tadinya berdosa, kita beroleh damai. Kita bisa bersekutu dekat dengan Bapa. Kenapa Tuhan Yesus katakan bagikanlah? Artinya kepada semua kita Allah menghendaki supaya kita juga semua punya persekutuan. Makanya Dia katakan bagikan.
Dia ingin sebanyak mungkin orang memiliki persekutuan dengan Allah. Karena persekutuan inilah menjadi kunci orang bisa berkemenangan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada dalam Dia, bersekutu di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Hanya persekutuan oleh perjamuan kudus membuat kita menang dari segala pelanggaran kelemahan tubuh kita sebagai manusia. Dan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Paskah.